Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marina, Pak, dari mahasiswa semester 4 Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Sipil, program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dalam hal ini izin mewawancari Bapak selaku guru BK di SMK Negeri 1 Lintaubo. Benar, Pak? Oke, baik. Mungkin sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Perkenalkannya secara umum aja ya. Iya, Pak, boleh. Nama Bapak Yosef, Yosef SPDI ya. Alumni dari STAIN Mutusangka atau IAIN UIN sekarang. Ibu jadi guru BK di SMK Satu Togo sejak tahun 2010 sampai sekarang. Di SMK itu tugas tambahannya sebagai lokasi. Berarti Bapak udah jadi guru BK dari 2010, Pak? Aduh, jaringan. Pak, maaf Pak, ini agak terkendala jaringan sedikit Pak. Boleh bisa diulangi lagi Pak? Ya, oke. Nama Bapak Yosef. Yosef SPDI, alumni dari STAIN Mutusangka atau UIN sekarang. Jadi guru di SMK Lintau sejak tahun 2010, tugas tambahannya di sekolah, samping guru BK juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baik. Berarti Bapak angkatan 2010 dulu Pak di UIN? Kalau angkatannya 2005, tamatnya 2009. Jadi angkatannya kan 2005. Cuman alumni tamatan itu 2009. Jadi PNS-nya 2010. Bentar ya, Pak. Baik. Bentar, Pak. Mungkin untuk selanjutnya, berarti dulu Bapak pas kuliah, jurusan Bapak apa Pak? Kurang jelas suaranya Pak, atau jaringan Rina kali ya Pak? Kalau kuliah, jurusan itu BK, sama juga BK, pendidikan Islam bimbingan konseling. Kalau di STAIN itu kan KIBK, ruang konsentrasinya bimbingan konseling. Baik. Bentar Pak, maaf Pak. Aduh. Kurang efektif juga kayak sama Zoom nih Pak. Suaranya sangat terdengar. Suara Maria jelas ya? Lancar ya? Suaranya jelas. Apa Pak? Kalau di tempat Bapak kok suaranya jelas gitu ya? Gambar video apa ya, video audionya bersih kok. Maaf ya Pak atas kendala ini kayak jaringannya agak bermasalah sedikit. Mungkin bisa dilanjut ya Pak pertanyaan selanjutnya. Waktu Bapak masuk kuliah, itu apa yang mendorong Bapak sehingga ingin mengambil fokusnya ke bimbingan konseling? Banyak sebetulnya di waktu sekolah di SMA itu banyak siswa yang masuk ke perguruan tinggi cuman putus di tengah jalan. Itu disebabkan kurangnya bimbingan dari sekolah kepada murid tentang penjurusan gitu. Jadi masuk suka-suka, coba-coba gitu ya. Nah, dari situ berpikir kalau seandainya nanti di sekolah ada arahan setidaknya dari guru BK, mungkin hal ini bisa dikurangi. Jadi salah satu faktornya itu adalah itu.
Yang kedua, siswa di sekolah itu kan banyak bandel. Nah, ternyata ketika kita melakukan pendekatan kepada siswa, itu tidak harus dengan kekerasan sebetulnya. Jadi dengan pendekatan psikologi, maka itu bisa diperbaiki gitu. Jadi awalnya itu memang pengen membentuk pendidikan yang lembut gitu ya, bukan dengan kekerasan awalnya. Saya pengen masuknya ke BK secara psikologis pendekatannya itu kan lebih lebih baik gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian mendengarkan apa namanya cerita-cerita siswa yang bermasalah lalu kita bantu eh, kira-kira ada kepuasan batin juga. Makanya pengen masuknya di situ dulu. Pilihan satu itu BK dulu, yang keduanya baru PAI gitu. Iya. Kalau boleh tahu, sebelum Bapak masuk kuliah itu Bapak SMA Pak atau SMK? SMA Pak. Baik. Mungkin selanjutnya, bagaimana Bapak sendiri mendefinisikan peran Bapak sebagai konselor di sekolah? Sekolah itu BK atau konselor itu sangat apa namanya sangat penting ya, sangat generasi Z ya. Soalnya itu tidak dulu kan masalah kekerasan yang banyak, sekarang itu masalah yang terkait dengan kepribadian, dengan karakter, dengan attitude itu yang paling banyak sekarang. Nah, perannya di guru BK di sekolah itu ya mau memperbaiki itu, memperbaiki karakter, memperbaiki sikapnya, kemampuan untuk belajar atau motivasi ya motivasi anak-anak. Perannya guru BK itu di sekolah. Kalau banyak siswa itu yang tinggal kelas berarti kemungkinannya guru BK-nya tidak efektif dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Hmm, Baik Pak. Hmm, Bagaimana Bapak sendiri membangun hubungan Bapak yang baik dengan siswa untuk memastikan kalau mereka merasa nyaman datang ke BK, Pak? Kan kebanyakan anak-anak sekarang tuh mengira BK itu adalah tempat orang-orang yang bermasalah, padahal sebetulnya tidak gitu. Bagaimana Bapak untuk mendekatkan diri kepada siswa itu, Pak? Ya, itu memang pemikiran zaman dahulu memang kayak gitu ya. Termasuk Bapak sendiri waktu sekolah juga seperti itu. Masuk ke ruang BK itu suatu hal, ini ada yang pasti yang salah. Cuman ketika sampai di SMK, yang dilakukan pemanggilan pertama kali bukan anak yang bermasalah, tapi siswa yang berprestasi. Yang juara kelas, juara 1, 2, 3 dipanggil ke BK. Nah, sampai di BK itu, kita nanya, ini besok mau kuliah nggak? Mau kerja nggak? Itu yang dipanggil. Nah, setelah siswa tadi keluar, dia cerita sama teman yang lain. Apa sih masalahnya tadi? Bukan masalah, tapi Pak Yose ngajak ini kuliahnya di mana, kerjanya di mana. Jadi persepsi awal dirubah dulu. Kemudian di dalam kelas, kalau ada persoalan siswa itu, ya kan Marina memahami juga ya, asas kerahasiaan di BK itu kita Iya. tonjolkan kalau ada anak-anak itu yang mengutarakan masalahnya, itu kita jaga kerahasiaan yang nggak diumbar kepada yang lain. Jadi memang pendekatan awal itu memang kepribadian kita harus lebih dekat dulu dengan siswa, kemudian azas tadi harus kita tegakkan gitu. Berarti emang Bapak sendiri kayak melakukan pendekatan ke siswa dan mendengar dengan baik dan menjaga kerahasiaan dari masalah siswanya ya Pak. Hmm, Atau mungkin kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak mengukur suatu keberhasilan dalam membantu siswa tuh Pak terhadap layanan BK? Karena semangat belajar semangat belajarnya meningkat. Misalnya malas, kemudian kita kasih dorongan, dibantu, kemudian ada peningkatan dan perubahan. Kemudian minimnya laporan dari guru-guru mata pelajaran tentang apa minimnya laporan guru mata pelajaran tentang pengaduan-pengaduan dari perilaku siswa. Setelah itu misalnya ya, kelas 12 yang sudah tamat itu banyak yang diterima di perguruan tinggi karena arahan guru mereka, berarti itu sebuah keberhasilan sebetulnya. Salah satu indikatornya seperti itu. Baik, Pak. Nah, mungkin selanjutnya, kan Bapak sebagai guru BK nih Pak kan, apa menurut Bapak tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai konselor di sekolah?
tantangannya dari siswa boleh dikatakan minim ya, minim dikatakan nggak ada ya. Ada juga, kalau dari siswa sih nggak ada. Cuman gini, kalau kerjaan dari BK itu kan nggak apa ya, nggak kelihatan. Namanya juga asisten rasian kan. Jadi tantangan itu mulainya malah dari teman-teman sejawat, misalnya dari guru lain, guru mata pelajaran. Nah, itu yang muncul, guru BK kok nggak kerja. Padahal kerja guru BK itu harus dirahasiakan kan gitu. Jadi munculnya di situ, ada juga nggak enak lah sama teman-teman gitu ya. Lalu dari siswa, kalau siswanya bandel ya udah tentang sendiri tentang itu gitu. Hmm. Hmm. Nah, dari Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan guru lain, Pak, untuk mendukung siswa? Misalkan siswa ini ada prestasinya di bidang ini, gitu. Bagaimana Bapak mengkoordinasinya dengan guru yang lain, Pak? Misalkan guru bidang studinya, gitu. Kalau kondisi lain misalnya, nah, sekarang kan ada kalau 2 SN dan 2 SN ya, itu ke bakat nih sesuai dengan kita olahraga, kalau mampu ya bisa diarahkan ke olahraganya apa, kemudian dimensinya apa. Nah kemudian ada juga siswa-siswa dari SMK itu kan yang bisa baca Quran ya. Nah kemudian untuk tahap besar bagus, nanti dikomunikasikan juga dengan guru PAI yang sesuai dengan bidang masing-masing, dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Karena di guru BK itu kan ada tes awal itu minat bakat ya. Nah di situ akan ketahuan, tahu kita di mana potensi yang dimiliki oleh siswa, lalu kita sampaikan ke guru mata pelajaran masing-masing. Hmm. Hmm. Misalkan ada seorang siswa kan Pak yang lagi ada masalah baik dengan keluarganya, dengan temannya atau masalah lainnya lah Pak. Nah, bagaimana Bapak melakukan pendekatan dengan siswa tersebut? Sedangkan siswa yang punya masalah itu kayak segan gitu Pak mau berbicara, mau bercerita. Nah, mungkin dari Bapak mungkin bisa menilai, oke, kayaknya siswa ini lagi ada masalah. Bagaimana dari Bapak sendiri cara melakukan pendekatan kepada siswa itu, Pak? Kalau itu biasanya itu laporan misalnya ke Marina ya, nah, laporan misalnya guru matematika masuk ke kelas, jadi disampaikan Pak Yasin ini ada siswa yang agak lain, misalnya dalam kelas itu ngelamun, kemudian perilakunya overacting, yang butuh perhatian juga. Nah, ini dua kemungkinan ini ada siswa itu bermasalah. Kemudian ada cerita-cerita awal itu disampaikan ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran atau guru kelas ini menyampaikan kepada Bapak sebagai guru BK. Nah, di situ baru Pak yang masuk ke ranah itu kalau masalah misalnya yang apa ya, yang pribadi ya, masalah keluarga itu memang ke guru BK. Wali kelas pun di sekolah itu nggak mau ikut campur terlalu jauh kalau masalah pribadi. Nah, memang di BK itu kan ada apa namanya, asas kerahasiaannya, ada janji konselornya juga. Jadi lebih percaya sama guru BK-nya dibandingkan guru yang lainnya gitu. Hmm. Kalau misalkan ada siswa yang bermasalah kan Pak, bermasalah itu menyangkut mungkin tingkah laku lah atau mungkin bolos sekolah. Atau bagaimana Bapak misalkan siswa ini udah sering gitu Pak, udah mungkin lebih dari 2 kali. Itu bagaimana cara Bapak agar orang tua itu bisa lebih mengarahkan anaknya gitu? Untuk terkait dengan orang tua, tentu langkah awalnya itu kan deteksi dulu siswanya itu kenapa, misalnya cabutnya kenapa. Bisa jadi cabut itu pulang sampai di rumah dia kerja bantu orang tua, berarti yang masalah itu dalam masalah ekonomi. Ya. Dia harus dibantu itu gimana? Jadi guru BK nanti mencarikan beasiswa untuk anak yang seperti ini. Kalau kalau cuma cabut bolosnya itu cuma main-main, maka setiap hari itu kan siswa nggak masuk, kan langsung ditelepon orang tuanya pagi itu. Nggak masuk siswa langsung ditelepon gitu. Jadi Hmm. orang tua langsung dikasih tahu gitu ya. Ya, ke apa, ke guru langsung kasih tahu ke Hmm.
Berarti biasanya kalau siswa yang nggak datang sekolah tuh emang langsung dipanggil ya Pak orang tuanya? Langsung ditelepon ya, langsung ditelepon. Salah. Ya kalau nggak datang ya, kalau nggak datang itu bisa lagi. Kadang-kadang yang pagi itu lambat atau memang sakit, teman sakit itu duduknya di warung gitu. Makanya dihubungi orang tuanya langsung gitu. Kan ada HP sekolah khusus untuk menghubungi orang tua itu ada disediakan di sekolah. Oke. Kalau guru BK di SMK itu ada berapa orang Pak? Banyak Pak? Dan Berapa? untuk orang kalau untuk 1.000 siswa kurang kayaknya. Hmm. Hmm. Nah juga orang Tanah Datar Pak. Dulu alumni SMK 1 Batipuh. Oh, simpan coba tipu ya. Iya. Hmm. Hmm. Eh, Mungkin selanjutnya Pak, bagaimana solusinya dari Bapak kalau misalkan ada kasus bullying di sekolah? Ada pernah nggak Pak terjadi kasus bully gitu Pak di sekolah? Oh, pas bullying itu di sekolah itu terjadi di apa? Di awal-awal tahun ajaran baru ya, di bulan Juli, Agustus, September itu banyak kejadian bullying. Nah, setelah bulan September sampai Juni itu tahun berikutnya nggak ada lagi kasus itu. Nah, sosialisasi ke orang tua, ke siswa juga dilakukan. Kemudian bullying itu nanti ujung-ujungnya kan berkelahi juga kan. Nah, siswa yang berkelahi dipindahkan di sekolah di tempat Turintau. Jadi emang risikonya berat gitu ya, disosialisasikan, dikasih tahu efek, dampak, kemudian bentuk-bentuk perilaku bullying itu seperti apa, kemudian dampaknya kalau berlebihan seperti apa. 3 bulan di Agustus September itu kami mensosialisasikan dan setelah itu boleh dikatakan nggak ada lagi persoalan bullying. Hmm. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak berhubung karena waktunya tinggal 9 menit juga lagi. Eh, Mungkin apa harapan dari Bapak sendiri terhadap peran BK dalam eh, beberapa tahun ke depan lah Pak? Yang Bapak harapkan gimana peran guru BK untuk selanjutnya gitu. BK itu berperan pada posisi yang dirindukan oleh siswa. Misalnya ketika ada masalah dia dirindukan, ketika dia bahagia juga dirindukan oleh siswa, dan penanganan terhadap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa itu memang proaktif di situ gitu. Enggak cuma berharap ada laporan dulu baru bekerja, ada pengaduan dulu baru balik lagi, beri mata pelajaran baru bekerja, enggak harus seperti itu. Istilahnya sekarang guru BK untuk kedepannya ikut bola dalam menyelesaikan persoalan-persoalan siswa. Baik. Terima kasih ya Pak sebelumnya atas waktunya yang telah Bapak luangkan. Apalagi sudah malam juga seperti ini. Makasih ya Pak. Mungkin eh, sekian beberapa pertanyaan dari saya eh, kepada Bapak. Mungkin bisa kita tutup wawancara pada malam hari ini. Eh, Rina tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.